Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, bertemu lagi dengan saya Vina Nurindasari di Elvina Edukasi. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai kerajinan bahan keras. Pada video sebelumnya, abang kakak telah menyaksikan materi tentang prinsip kerajinan bahan keras. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana penjelasan materinya? Terus saksikan video ini sampai habis ya. Let's study together. Di video sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan mengenai garis besar topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada prinsip kerajinan bahan keras, yang kedua ada jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, yang ketiga ada pembuatan kerajinan dan bahan keras, yang keempat ada kemasan produk kerajinan bahan keras, dan yang kelima ada berkarya kerajinan dan bahan keras. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas yang pertama, yaitu prinsip kerajinan bahan keras. Nah, di video ini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Untuk pembahasan 3, 4, dan 5-nya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Bahan keras memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap karakter bahan kerajinan akan berpengaruh terhadap pengolahan serta pembuatan produknya. Itu menurut Meirwandina Putra. Nah, kemudian jenis bahan keras. Ada apa saja sih jenis bahan keras itu? Nah, secara umum bahan keras dibedakan menjadi dua, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Yang dimaksud dengan bahan keras alam adalah bahan keras yang digunakan untuk membuat produk kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, baik hutan, bumi maupun perairan. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan keras buatan adalah bahan keras yang digunakan untuk membuat produk kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat serta tahan lama. Nah, kemudian bagaimana contoh kerajinan bahan keras alam? Berikut penjelasannya. Contoh kerajinan bahan keras alam terbagi menjadi 3. Yang pertama kerajinan bahan kayu, yang kedua kerajinan bahan bambu, yang ketiga kerajinan bahan rotan. Kerajinan bahan kayu yang paling terkenal di Indonesia ialah kerajinan ukiran. Nah, produk ukiran kayu di sentra produksi ini dibuat dari bahan baku berupa kayu jati, mahoni, sengon, dan lain-lain. Nah, abang kakak, kalian tahu tidak? Kerajinan ukiran yang paling terkenal di Indonesia itu berada di daerah mana? Iya, benar, adanya di daerah Kota Jepara. Nah, kemudian kerajinan bahan bambu. Bambu merupakan jenis tumbuhan berumpun, berakar serabut, batangnya bulat, berongga keras dan tinggi. Produk kerajinan bambu tampil dengan desain lebih menarik dan artistik. Nah, kemudian pada zaman dahulu masyarakat Indonesia menggunakan bambu ini untuk berbagai kebutuhan, mulai untuk tempat menjemur baju, membuat tikar, hingga membuat anyaman dinding yang rumit. Nah, sekarang produk kerajinan bambu ini tampil dengan desain yang lebih menarik dan biasanya banyak digunakan di hotel-hotel berbintang, di pondok, spa, butik, serta interior bangunan modern. Nah, seperti itu. Berbagai karya kerajinan yang menggunakan bahan dasar berupa bambu antara lain adalah keranjang, hiasan dari bambu, bilik bambu, tirai bambu, dan sangkar burung. Nah, selanjutnya adalah kerajinan bahan rotan. Rotan menjadi satu di antara sumber hayati Indonesia yang cukup banyak ketersediaannya. Jenis rotan yang digunakan dalam industri kerajinan antara lain Manau, Batang, Tohiti, Mandola, Tabu-tabu, Suti, Sega, Lambang, dan Blubuk. Nah,
Kemudian untuk pengolahan rotan juga sedikit rumit dan lama, dimulai dari penggorengan rotan, pengeringan, kemudian penelusuran, pemutihan hingga pengawetan. Untuk apa semua itu dilakukan? Nah, semua proses itu dilakukan agar rotan bisa digunakan untuk bahan baku seperti kerajinan tangan atau anyaman rotan yang sulit untuk membutuhkan bahan yang kuat dan elastis. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada 3 contoh kerajinan bahan keras alam ya. Kerajinan dari bahan kayu, bahan bambu, dan bahan rotan. Nah, sampai di sini paham ya abang kakak semuanya? Baik, kalau paham kita lanjutkan ke yang berikutnya. Contoh kerajinan bahan keras alam. Nah, ini contohnya. Kerajinan bahan kayu itu contohnya ada piring, mangkok, dan sendok yang terbuat dari bahan kayu. Kemudian ada kerajinan bahan bambu. Ya. Di sini seperti apa namanya, tempat untuk nasi bisa ya, bakul kalau kata orang namanya. Nah, kemudian juga ada kerajinan bahan rotan. Bahan rotan ini yang biasanya piring untuk prasmanan itu ya, yang terbuat dari bahan rotan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada contoh kerajinan bahan keras buatan. Itu terbagi menjadi 2, yaitu kerajinan logam dan kerajinan kaca. Nah, untuk kerajinan logam, jenis logam yang digunakan untuk membuat produk kerajinan antara lain emas, perak, perunggu, kemudian aluminium, besi, dan kuningan. Kemudian bahan logam banyak digunakan untuk membuat perhiasan atau aksesori. Kemudian daerah penghasil kerajinan emas terdapat di Kalimantan Selatan dan Jawa. Sementara itu, kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Kemudian kerajinan kaca. Kaca merupakan materi bening dan transparan atau tembus pandang yang biasanya dihasilkan dari campuran silikon. Kerajinan yang berbahan kaca antara lain lukis kaca dan kaca patri. Nah, lukis kaca itu adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan dekoratif di atas media kaca. Hal ini karena lukisan kaca dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Kemudian patri kaca dan lukis kaca memiliki efek yang sama, namun keduanya dibuat dengan teknik yang berbeda. Kalau lukis kaca dibuat dengan cara melukis kaca sesuai pola yang diletakkan di bawah kaca. Sedangkan kaca patri menggunakan teknik mematri pada bagian sambungan kaca. Persamaan dari 2 jenis kerajinan ini, baik lukis kaca maupun kaca patri, dilengkapi dengan garis luar atau outline yang dibuat dengan warna tegas seperti hitam, emas, dan perak. Nah, berikut ini adalah contoh kerajinan bahan keras buatan. Nah, ini ya Bang Kakak, selanjutnya adalah latihan yang bisa kalian kerjakan. Kalian dapat menekan tombol mulai untuk memulai mengerjakan tugas dan mengirimkan jawaban kalian. Nah, bagaimana penjelasan materi hari ini? Mudah bukan untuk dipahami? Semoga materi hari ini dapat menambah ilmu kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.